Narkoba menjadi salah satu obat terlarang yang menjadi musuh bersama karena merusak generasi penerus bangsa jika disalahgunakan. Banyak korban yang berjatuhan dari berbagai generasi dikarenakan kecanduan narkoba maupun berhadapan dengan hukum di saat melakukan penyalahgunaan barang terlarang ini. Karenanya, pemerintah beserta semua komponen terus melakukan upaya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang ini. Meski sejak 80-an pemerintah mencanangkan perang melawan narkoba, namun peredaran gelapnya masih merajalela di seluruh daerah termasuk di Bali. Maraknya narkoba di Pulau Dewata tak lain dan tak bukan, salah satunya adalah karena Bali merupakan daerah wisata yang dampak negatifnya adalah rawan terhadap masuknya narkoba dan menjadi pangsa pasar. Bali sebagai tempat pariwisata, dampak negatifnya adalah rawan terhadap kejahatan narkotika. Jika berbicara angka, narkoba merupakan kejahatan terselubung yang tertangkap sesungguhnya kecil. Sama dengan teori gunung es, padahal di baliknya yang tidak tertangkap lebih banyak dan lebih besar dari manifest yang muncul ke permukaan. Bahkan Presiden RI secara tegas beberapa waktu lalu menginstruksikan agar penyalahgunaan narkoba dihukum berat sehingga ada efek jera. Saya sangat setuju dengan apa yang menjadi himbauan atau perintah dari pimpinan, anggaplah dari Presiden Republik Indonesia untuk memerangi kasus narkoba, yang mana kasus narkoba semakin hari semakin meningkat, baik di kalangan remaja maupun dewasa. Nah, terlebih sekarang di Bali, ya di Bali adalah pulau wisata, di mana pulau wisata ini sudah berang tentu siapa yang tidak datang. Yang datang dari luar Pulau Bali, ada juga yang dari mancanegara. Nah, ketika sekarang ada sesuatu yang sifatnya melanggar hukum, yaitu peredaran narkoba atau narkotika dan obat-obat terlarang, itu sangatlah meresahkan masyarakat. Terlebih lagi masyarakat di pedesaan. Nah, inilah menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial, yang sangat benar-benar harus mendapatkan atensi dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan caranya? Ya sudah barang tentu seluruh elemen masyarakat harus harus benar-benar melakukan suatu pengawasan, baik pengawasan terhadap orang sebagai pelaku atau orang sebagai pengguna. Nah, dalam hal ini sudah barang tentu kalau sampai masuk ke desa itu sangat berbahaya sekali. Tadi sudah sangat terasa di mana kasus narkoba setiap harinya bertambah, setiap bulannya bertambah. Terlebih itu ada sebuah backing-backingan yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Kalau di dalam pariwisata Bali punika, jelas sekali kita di Bali puniki sudah terkenal dengan destinasi wisatanya. Sudah jelas orang dari luar Pulau Bali, bahkan dari luar negeri pun banyak yang mengunjungi Pulau Bali puniki. Di kunjungan orang lain di satu sisi, nike positifnya adalah bagaimana ekonomi puniki bisa digerakkan sehingga taraf hidup orang secara ekonomi bisa ditingkatkan. Jadi ekonomi Bali ini jelas bisa ditingkatkan. Itu positifnya. Tapi negatifnya juga ada. Apakah semua yang dibawa dari luar punika adalah berdampak positif bagi kita? Tentu tidak. Ada juga pengaruh-pengaruh yang negatif seperti pengaruh dari narkoba dan lain sebagainya yang menyebabkan generasi kita tidak bagus, dalam arti merusak generasi kita. Itu perlu juga kita tangani. Nah, dalam hal ini sudah jelas yang pertama adalah bagaimana aturan dari pemerintah itu. Dan setelah ada aturan dari pemerintah ini untuk mengcover atau melindungi warganya dari pengaruh narkoba ini, sekarang bagaimana penegakan aturan ini? Kalau penegakan aturan ini sudah sungguh-sungguh dilaksanakan, Tikiang yakin pemakai narkoba niki bisa ditekan. Bali sebagai daerah wisata kerap dimanfaatkan wisatawan maupun warga lokal untuk sasaran pemasaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga pengawasan dan penjagaan harus diperketat.
Tidak jarang para wisatawan mengkonsumsi narkotika dan memanfaatkan mereka di mana ada sebagai pengedar, ada sebagai pemakai, sehingga pemasaran di daerah pariwisata lebih gampang. Karena ada supply dan demand hukum ekonominya, semakin banyak penyalahgunaan di Bali sehingga pemasaran semakin bagus. Narkoba ini cepat mempengaruhi lingkungan baik warga lokal maupun wisatawan. Dalam masalah peredaran narkoba, khususnya kita di Bali, karena kita ketahui Bali ini adalah daerah pariwisata. Tentunya pariwisata ini kan sering diidentikan dengan yang namanya dunia hiburan, dunia entertain, dan tentunya orang berwisata itu tentunya pada konsepnya adalah mereka akan sebisa mungkin bagaimana mendapatkan apa yang hiburan yang diinginkan. Jadi tentunya Bali dalam hal ini mempunyai potensi yang sangat besar sebagai tempat atau kawasan yang memang maraknya peredaran obat-obat terlarang, narkoba, baik dalam mungkin yang kita ketahui jaringan internasional dan nasional yang mungkin masuk ke Bali. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah antisipasi dan ketegasan dari semua komponen, tentunya bukan hanya pihak yang berwajib jadi dan pemerintah. Jadi menurut kami ini adalah menjadi sebuah antisipasi kita bersama untuk menyelamatkan yang terpenting adalah generasi muda. Karena tentunya dengan kita sebagai daerah wisata, jadi tidak kita pungkiri bahwa generasi muda Bali ini pun terdampak daripada peredaran barang-barang terlarang semacam ini. Pejabat pemerintah atau pemerintah puniki sudah menggandeng desa adat yang ada di Bali, sehingga sebelum terjadinya punika sudah bisa terpantau hal-hal yang merugikan kita di Bali punika sedini mungkin bisa dipantau, sehingga tindakan yang diambil oleh pemerintah ini bisa cepat sebelum itu fatal sekali. Nah, pertama dari pemerintah itu. Yang kedua jelas dari pelaku pariwisata ini. Pelaku pariwisata inilah yang pertama bersentuhan dengan para turis yang datang ke Bali puniki. Apakah narkoba ini menguntungkan pariwisata ini? Itu perlu kita pikirkan. Narkoba punika jelas-jelas merusak kesehatan kita, merusak generasi kita. Bagaimana pelaku pariwisata yang terdepan puniki bisa mengamati kalau saja wonten pendatang yang membawa narkoba atau memakai narkoba niki sedini mungkin pelaku pariwisata puniki wonten pemberitahuan kepada instansi yang terkait agar cepat ditindaklanjuti. Sebenarnya kalau saya rasa itu sudah bekerja dengan all out, tapi peredarannya yang luar biasa menurut saya. Ya, mereka sudah bekerja dengan all out. BNN, pihak kepolisian dalam nisab narkoba sudah bekerja dengan luar biasa. Nah, dalam hal ini, ya pengguna dalam hal ini benar-benar tidak bisa kita bendung, ya, tidak bisa terbendung dari bumi Indonesia. Ini bukan masalah Indonesia juga, Indonesia aja, tapi ini adalah masalah dunia, bukan Indonesia aja. Nah, sekarang kita berbicara masalah di Indonesia dan Bali pada khususnya. Itu luar biasa peredaran. Coba kita lihat sekarang bagaimana perbandingan antara seorang terpidana narkoba dengan kasus pidana umum lainnya. Itu sangat jauh sekali. Narkobanya luar biasa dibanding pidana umum. Nah, bagaimana nantinya ke depannya dari pihak pemerintah dalam hal ini melakukan sebuah edukasi ke Banjar-Banjar atau ke daerah saya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Karena di dalam teori dalam Undang-Undang 35 2009 sudah jelas tentu itu Undang-Undang narkotika jelas yang mana dimaksud sebagai seorang pecandu, yang mana dimaksud sebagai seorang penyalahguna. Nah, ini harus dibedakan. Kalau penyalahguna, mereka itu adalah korban. Nah, ketika korban, berarti mereka harus mendapatkan sesuatu yang khusus dari pemerintah dalam hal ini. Ya, lebih-lebih nanti kalau itu sampai di tingkat remaja yang merupakan adalah
tulang punggung bangsa, ini kedepannya sangat tidak bisa kita pikir kita ginikan lagi peredaran itu. Saat ini sasaran kejahatan narkoba sudah merambah dari kalangan usia anak-anak hingga orang tua yang didominasi usia produktif mulai dari remaja, di mana sasaran kejahatan narkoba di Bali mulai dari kalangan anak-anak remaja hingga orang tua usia remaja. Pergaulan dan pendidikan serta peranan orang tua menjadi salah satu faktor yang menentukan mudah tidaknya seseorang masuk dalam dunia narkoba. Bahkan tidak sedikit kaum milenial menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai lifestyle atau tren bagi pergaulan dengan harapan mereka mendapat pengakuan antar teman. Di sisi lain, remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa, sehingga masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak, mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini dikala membesarkan anak mereka. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan, pembakaran, seks bebas, bahkan narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba. Kalau berbicara masalah itu ya kebanyakan ya, tapi tidak semua. Kebanyakan yang memberikan suatu statement seperti itu menurut saya sih tidak cocok. Ya, untuk gaya-gayaan, untuk biar kelihatan wow, biar dia kelihatan high class, ya, biar dia kelihatan milenial dan lain sebagainya, itu nggak cocok sekali menurut saya. Kenapa tidak cocok? Ini kembali kepada mereka, ya. Tapi tidak semua. Kalau mereka menginginkan hal seperti itu dengan pola seperti itu, ya sudah barang tentu dia ada dalam lingkaran itu. Tapi kalau tidak ada dalam lingkaran itu, saya rasa tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Mereka, ya saya yakin mereka ada dalam lingkaran mereka, lingkaran penyalahgunaan narkoba, begitu. Kalau lingkarannya beda, dia adaptasinya nggak seperti itu, sehingga mindsetnya tidak akan seperti yang kita sering sering kita dengar seperti itu, kan. Ya, menurut saya hukuman adalah sebuah sanksi dari sebuah perbuatan melawan hukum, ya, di mana harus kita bisa bedakan di mana namanya pecandu dan di mana namanya penyalahguna. Kalau pecandu atau istilahnya dia sebagai orang yang aktif atau sebuah pengedar, ini berbeda sekali dengan orang-orang yang dijadikan penyalahguna. Nah, apa itu pecandu? Mereka kan sudah jelas dari katanya candu, ya itu ketergantungan obat. Tapi kalau penyalahguna, dia itu kan karena bujukan. Kamu harus ikut karena kamu harus ada di sini, kamu harus coba-coba ini. Itu. Nah, kita bedakan sekarang. Bagaimana pecandu, bagaimana penyalahguna, itu harus beda sanksi hukumannya. Makanya dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2010 itu sudah jelas sekali bagaimana menempatkan penyalahgunaan narkoba di rumah rehab atau rumah sosial, begitu. Tapi kalau memang pengedar, itu benar-benar harus dilakukan hukuman atau diberikan hukuman yang setimpal. Apakah hukuman yang setimpal itu akan merubah dia? Itu kembali pada dia sendiri. Dengan fenomena seperti itu yang kami khawatirkan, generasi-generasi kita ini yang ada di desa, terutama yang kita khawatirkan, yang terpapar dan tentunya sudah mulai masuk menjadi tren generasi-generasi yang ada di desa. Nah, untuk mengantisipasi itu, ya tentunya peran desa adat ini pun sebenarnya harus betul-betul dimaksimalkan dengan bagaimana kita mampu membangun di masing-masing desa adat itu dengan aturan atau awik-awik yang bicara masalah hukum sosial bagi pelaku-pelaku atau
pengedar daripada barang-barang terlarang seperti itu. Jadi mohon maaf, jadi kami pantau walaupun dalam hal ini sudah ada sebuah sanksi-sanksi secara hukum positif atau pidana yang dikenakan terhadap pelaku-pelaku. Jadi tentunya ketika mereka kembali ke masyarakat, ya kadang-kadang ini menjadi sebuah hal yang sudah biasa lah. Nah, sehingga ini akan tentunya memberikan sebuah sudut pandang yang biasa terhadap masyarakat setempatnya. Nah, penting bagi kita di desa adat, menurut kami yang kita di Bali, karena kita memiliki desa adat dengan kekuatan aturan atau sanksi-sanksi sosial yang ada bagi masyarakat adat yang ada. Jadi kita harapkan ya memang sanksi adat pun harus mampu bicara sampai di titik memberikan sanksi sosial terhadap hal-hal perilaku yang menyimpang yang ada di masyarakatnya, salah satu penyalahgunaan narkoba. Pandemi COVID-19 menjadikan ekonomi terpuruk yang sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor pariwisata. Hal inilah yang menjadikan sebagian orang atau beberapa oknum yang ingin mengambil jalan sebagai pengedar narkoba dengan alasan untuk mempertahankan hidupnya. Di sisi lain, secara hukum kriminologi ada hubungan antara faktor ekonomi dengan kejahatan, bahwa semakin ekonomi terpuruk, maka kejahatan dapat semakin meningkat. Dalam hal ini ada kesempatan bagi mereka para pelaku, maka muncul niat untuk melakukan lalu dimanfaatkan. Jadi kalau bicara masalah narkoba itu sebagai peluang juga untuk mendapatkan keuntungan di sana. Jadi kita pun tidak bisa pungkiri kondisi-kondisi yang dihadapi oleh masyarakat, kondisi-kondisi yang dihadapi oleh orang itu tentunya bisa melakukan apapun untuk yang namanya mendapatkan atau untuk melanjutkan, sehingga dalam hal itu kita harapkan justru dengan itu kami berharap ya tetap artinya harus ada sebuah pencegahan, konsep rehabilitasi, karena belum tentu orang yang terlibat dalam urusan narkoba ini adalah orang-orang yang memang orang-orang yang memang berkeinginan untuk menghancurkan negara ini. Jadi karena mereka mungkin terjerumus karena keadaan-keadaan sosial yang tentunya masih kita bisa harus selamatkan. Jadi dikembalikan ke kehidupan yang terarah, yang memang di luar daripada barang-barang terlarang. Jadi ini adalah merupakan bagaimana kita membuka peluang tenaga kerja ke depan, bagaimana kita memberikan sebuah tempat-tempat untuk pelatihan ke depan pada generasi muda kita, sehingga mereka tentunya akan berbekal daripada ilmu pengetahuan, berbekal daripada keterampilan, mereka mendapatkan ada peluang kerja yang luas. Ketika COVID-19 terjadi, ya sudah tentu banyak terjadinya pengangguran, ya banyak daripada warga kita tidak mempunyai pekerjaan. Pada saat itulah iman dalam ini tidak kuat. Adalah pihak-pihak yang notabene dia adalah seorang pengedar narkoba. Jadi dia diberikan suatu janji-janji atau diberikan sebuah target. Kamu harus begini dan saya akan berikan begini. Nah, inilah yang membuat daripada orang-orang yang labil tapi demi untuk untuk hidupnya, untuk biaya hidupnya, dia akan lakukan. Dibanding dia mati, dia lakukan hal seperti itu. Sehingga ketika dia ditangkap, ya barulah dia merasa, oh saya salah. Nah, itu kan sudah terlambat. Inilah menjadi tugas daripada negara, tugas daripada pemerintah. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat, terhadap warga, sehingga tidak terjadi sampai seperti itu. Nah, ketika COVID-19, banyak sekali orang-orang yang tidak bekerja, yang keluar dari dunia kerjanya, mengambil tindakan-tindakan seperti itu. Banyak sekali. Misalnya, dia awalnya kerja di hotel, karena sudah kebutuhannya tinggi, dia tidak bisa kerja lagi, dia dipecat, akhirnya dia mengambil tindakan begitu. Salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata adalah masuknya budaya luar, antara lain ditandai dengan maraknya diskotik, pub, dan tempat hiburan lain yang keberadaannya bukan saja di pusat kota, namun merambah ke desa-desa.
Hal ini pula yang menjadikan para pengedar narkoba mencari pangsa pasar baru bagi pecandu di pedesaan. Dampak ini sudah sedemikian membahayakan sehingga upaya penanggulangannya harus melibatkan semua komponen masyarakat termasuk desa adat. Upaya pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga, organisasi sosial. Pengaturan masalah narkoba dalam Prarem atau awik-awik. Pembentukan hukum daerah ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan desa adat dalam berperan untuk ikut menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Karena peran desa adat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang menarik untuk diterapkan. Nah, sekarang untuk di desa sudah barang tentu harus di desa adat khususnya harus juga ada suatu aturan-aturan yang tertulis, misalnya berupa pararem. Manakala penyalahguna narkoba atau pemakaian narkoba ataupun pengedar itu harus dibikinkan sebuah pararem sehingga itu bisa meminimais terjadinya peredaran itu. Apabila ya kita berbicara masalah aturan atau pararem yang ada di desa adat, ya apabila ada salah satu warga atau beberapa warga yang melanggar daripada pararem itu, ya sudah barang tentu di sana pasti ada sanksinya. Nah, apa sanksinya itu harus jelas sekali. Dan ketika membuat sebuah pararem, ya pastilah wajib untuk disosialisasikan di tiap banjar, sehingga banjar itu tahu apa bunyi, apa isi pararemnya itu dan bagaimana sanksi pararem itu, sehingga warga menjadi tahu dan tidak menyalahkan, saya nggak tahu. Nah, ketika itu sudah ada dalam pararem, itu harus sosialisasi. Misalnya sanksinya adalah mungkin ya dia kalau kita sepekang, menurut saya nggak bagus sekali. Dia harus diberikan hukuman sosial, misalnya bersih-bersih di Pura Kayangan 3, dalam pusat-pusat atau ngaturan bundu-piduka itu misalnya. Itu sangat efektif itu sebenarnya dibanding kita melakukan membuat satu sanksi sepekang itu. Nah, inilah yang harus kita bikinkan dalam sebuah pararem. Yang pertama, pengetahuan utawi pendidikan itu penting. Makanya di desa adat punika tidak saja hanya memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia juga perlu diperhati. Bilih-bilih hubungan manusia dengan alam ini. Jadi hubungan dengan manusia niki disinilah perlu pencerahan, mendekatkan diri masing-masing pengempon atau krama desa adat ini bertukar pikiran, sehingga di dalam bertukar pikiran ini pengetahuan pasti akan kita dapatkan. Kalau bicara masalah hukum, jadi tentunya dengan hukum positif mungkin sudah beberapa hal sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat secara langsung lewat lembaga-lembaga terkait seperti BNN dan BNK yang ada di wilayah masing-masing. Jadi tentunya terus untuk melakukan kegiatan preventif. Ya, kami sebagai masukan, jadi kami juga berharap jadi keberadaan BNK yang ada semestinya ada di semua kabupaten harusnya lebih dimaksimalkan. Karena BNK ini sebenarnya kan strategis sekali. Jadi karena langsung dari pihak berwajib yang sebagai bagian di keberadaan BNK ini dan juga pemerintah, semua komponen ada di sana. Jadi kegiatan-kegiatan preventif dan kegiatan sosialisasi itu tentunya lebih dimungkinkan maksimal. Saat ini banyak oknum aparat penegak hukum yang terlibat kasus narkoba dan telah ditangkap dan diproses secara hukum. Bahkan Presiden Jokowi berharap harus ada tindakan tegas terhadap mereka untuk memberikan efek jera. Banyaknya oknum aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Karena bagaimanapun seorang pejabat yang semestinya memberikan contoh bagi yang lain untuk berbuat baik malah sebaliknya menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, narkoba menjadi bahaya laten bagi generasi muda yang sekaligus dapat merusak sebuah bangsa. Ya, itu kita tidak bisa tutupi ya.
itu sudah menjadi suatu barang yang dikunci publik, itu sudah menjadi rahasia umum. Ketika aparat dalam ini ikut bermain, itu kembali kepada oknumnya, ya, kembali pada oknum yang mungkin menurut saya dia tergiur dengan sesuatu yang lebih, yang keluar sehingga dia keluar daripada tupoksinya sebagai penegak hukum, ya. Itu tidak semua seperti itu, ada beberapa, ya, ada beberapa oknum yang seperti itu karena mereka tergiur dengan sesuatu yang wow, dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang menjadi income sebagai seorang penegak hukum. Nah, itulah yang menyebabkan ada disebut dengan kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum dalam ini. Kalau untuk peredaran narkoba di Bali sebenarnya menurut saya sudah bagus sekali sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak penegak hukum yaitu BNN ataupun dilakukan oleh Sat Narkoba atau Dir Narkoba di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sudah bagus sekali. Ya, apalagi sekarang ada namanya kampung tangguh yang ada di suatu desa atau lingkungan. Nah, itu adalah salah satu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini Kepolisian Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya peredaran itu. Jadi kalau menyangkut masalah oknum aparat yang terlibat dalam hal seperti itu, ya menurut kami itu adalah hal yang sifatnya oknum atau pribadinya. Jadi tidak berkaitan dengan lembaga atau jabatan yang dipegang. Jadi menurut kami itu harus tetap siapapun yang namanya warga negara yang melanggar hukum di negara ini ya tentunya harus ditindak tegas. Terlebih dia yang memang lebih paham seharusnya dengan urusan masalah hal hukum, tentunya harus mendapatkan sebuah tindakan tegas atau hukuman yang tentunya sesuai dengan undang-undang kita yang berlaku. Menurut kami, semua oknum apapun bisa terlibat dengan hal-hal yang tentunya menjanjikan, karena kita tahu bagaimana istimewanya, bagaimana menjanjikannya jadi dunia tersebut. Jadi menurut kami ini tetap kembali kepada oknum, di mana sanksi-sanksi atau hukuman yang bisa diberikan itu tentunya tetap kepada sanksi sesuai dengan mereka sebagai warga negara untuk menjalankan hukuman atau dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi dengan menggarisbawahi bahwa mereka tentunya dengan catatan orang-orang yang anggap seharusnya lebih paham dengan hal-hal yang sifatnya pelanggar hukum, tentunya bisa diberikan sebuah pasal-pasal yang tentunya lebih kuat gitu. Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia terus melakukan berbagai langkah dan upaya maksimal, khususnya dalam pencegahan maupun pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Meski sampai saat ini juga masih banyak ditemukan berbagai pengungkapan kasus narkotika. Bahkan data dari BNN menunjukkan sebanyak 591 warga Bali masih mendekam di lembaga pemasyarakatan lapas karena terlibat kasus narkotika selama periode 2022 sampai 2023. Selain ratusan warga Bali yang terlibat narkotika, kasus narkotika di Bali juga lebih banyak melibatkan warga dari luar wilayah Bali dan tak sedikit pula warga negara asing yang terlibat kasus narkoba di Bali. Namun, khusus 2022-2023 ada 591 warga Bali. Orang luar Bali 717, warga negara asing 110 orang.